Pemirsa, sejumlah jet tempur berangkat dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Ya, rencananya kapal ini akan berangkat untuk menyerang Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman jet tempur yang berangkat dari kapal induk USS Abraham Lincoln menjelang serangan terhadap Iran. Rekaman video menunjukkan jet tempur lepas landas dan mendarat di kapal induk di lokasi yang dirahasiakan. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia sedang mengumpulkan koalisi untuk membantu menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat USAF C-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer terlihat di pangkalan Angkatan Udara Militer Inggris. Pesawat C-160 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom GDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser dan juga inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini telah terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules Amerika Serikat, tapi juga pesawat pembom B-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video serangan pesawat nirawak yang diklaim berhasil menghantam pos anggota Basij, organisasi paramiliter Iran bentukan Ali Khamenei. Rekaman menunjukkan ledakan diikuti asap tebal dan kobaran api di sebuah pos pemeriksaan di Teheran pada hari Selasa. Menurut IDF, lebih dari 10 pos Basij diserang termasuk pusat komando darurat. Militer Israel mengatakan serangan ini bagian dari operasi yang menargetkan Basij dan Korps Garda Revolusi Islam IRGC. Dalam pengumuman terpisah, pihak berwenang Israel mengatakan Gholam Reza Soleimani, komandan Basij, tewas dalam serangan udara pada hari Selasa. Para pejabat Israel juga mengatakan operasi ini berhasil menewaskan pejabat tinggi Iran Ali Larijani. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengeluarkan sejumlah video. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, membagikan momen pertemuan dirinya dengan Netanyahu di media sosial miliknya. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, membagikan momen saat dirinya bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Video ini dikeluarkan untuk menyangkal isu Netanyahu tewas akibat serangan Iran. Video ini lagi-lagi memicu kontroversi lantaran netizen menanyakan keasliannya. Tak hanya video ini, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengeluarkan video konferensi pers. Selain Netanyahu, dalam video ini juga hadir Menteri Pertahanan Israel hingga Kepala Staf Mossad. Sebelumnya Netanyahu sempat dikabarkan tewas akibat serangan Iran. Ia pun berkali-kali mengeluarkan video untuk menyangkal isu ini. Namun publik meragukan keasliannya. With Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the Festival of Fire. So celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. Pemerintah Iran menyampaikan apresiasi mendalam terhadap Indonesia atas solidaritas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada rakyat Iran. Ya, pemerintah Iran juga membuka jalur bantuan kemanusiaan untuk rakyat Iran.
Dalam akun media sosial Kedutaan Besar Iran, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi menyampaikan apresiasinya sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih tulus pemerintah Iran. Dalam pesannya, Boroujerdi juga menyampaikan informasi terkait dengan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan serta mekanisme penyaluran donasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi membantu rakyat Iran. Boroujerdi berharap agar semangat kemanusiaan, persaudaraan dan solidaritas kedua negara terus terjaga. در این میان مردم محترم اندونزی به طرق مختلف ما رو مورد حمایت قرار دادن، از ارسال صدها دسته گل تا ارسال صدها و هزاران نامه و آمدن حضوری به سفارت، تسلیت شهادت رهبر، تبریک انتصاب رهبر جدید، محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل. انقدر مسیج‌ها زیاد بوده که به طرق مختلف به دست من رسیده که من شرمنده بسیاری شدم و فرصت نکردم جواب اونها رو بدم و بسیاری از اینها از سازمان‌های اسلامی گرفته، سازمان‌های مردم نهاد گرفته، NGO-ها، دانشگاه‌ها با ارسال نامه‌های حمله‌های ددمنشانه دشمن به مراکز مختلف رو محکوم می‌کنند. Dubes Boroujerdi juga menemui sejumlah tokoh sepak bola, mulai dari mantan pemain nasional hingga tokoh masyarakat. Mereka mengunjungi Kedubes Iran di Jakarta untuk menyampaikan dukungan penuh mereka kepada tim nasional sepak bola Iran dalam menghadapi ajang Piala Dunia mendatang. Mereka menegaskan tidak ada negara manapun yang berhak mencabut atau menghalangi hak negara lain untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia. Iran sendiri rupanya masih resmi tercatat sebagai negara yang lolos ke Piala Dunia, meski sebelumnya beredar rumor Iran mengundurkan diri dari ajang tersebut. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal ke sejumlah target yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel. Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke-58 dalam operasi True Promise 4. Iran menyebut gelombang serangan ini menghantam bagian utara dan tengah serta wilayah pendudukan termasuk Naharia, Beit Shemesh, Tel Aviv, dan Yerusalem. Tidak hanya itu, rudal-rudal ini juga menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Dalam serangan kali ini, Israel menggunakan rudal Khorramshash, Fath, dan Kibersikan. Rudal-rudal ini memiliki hulu ledak seberat 2 ton. Akibat serangan rudal, sebuah mobil di kawasan Holon terbakar hebat. Suara alarm terus berbunyi hingga petugas damkar tiba di lokasi. Di kawasan Ramat Gan, sedikitnya 2 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka akibat serangan itu. Iran mengumumkan kematian Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani dalam serangan yang dilancarkan Israel. Ya, kiprah Larijani dalam pemerintahan Iran amat besar. Pernah menjabat sebagai petinggi Garda Revolusi Iran hingga bertanggung jawab mengawasi program nuklir Iran. Ali Larijani merupakan sosok penting dalam peta politik dan keamanan Iran selama 4 dekade belakangan. Larijani pernah menduduki posisi-posisi penting mulai dari media massa milik pemerintah Iran, parlemen, hingga institusi keamanan. Memiliki latar belakang akademi di ilmu sains dan filosofi, Larijani bergabung dalam Garda Revolusi Iran atau IRGC pada tahun 1982. Lalu dirinya menjabat di berbagai petinggi di beberapa kementerian sebelum menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Garda Revolusi mulai dari 1989 hingga 1992. Larijani lalu dipercaya untuk mengisi jabatan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi di mana dirinya bertanggung jawab untuk mengawasi beragam perjanjian dan produksi nuklir. Menghadapi serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, Larijani menyebut Presiden Donald Trump jatuh ke dalam perangkap Israel.
Dalam serangan Israel semalam, suntuk Selasa waktu setempat, Larijani dinyatakan meninggal dunia bersama sejumlah rekannya. Militer Iran pun berjanji membalas kematian Larijani.